Rasa tak terbalas episode 30. Julian berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan nada penuh semangat. Jenny, kita nggak bisa biarkan ibu dan ayah pergi begitu saja. Kita harus bertindak. Jenny mengerutkan dahi, tapi bagaimana caranya? Julian mengelus kepalanya sambil berkata, kita harus memberinya cucu secepatnya. Itu artinya, kita perlu berusaha keras 5 atau 6 kali sehari. Jenny mendorongnya sambil terkekeh, kamu serius? 5 atau 6 kali sehari? Julian mengangguk dengan ekspresi penuh kepastian, ya, tentu saja. Menariknya ke dalam pelukannya, Julian mulai menciumi lehernya dan berkata, ayo kita mulai. Ketika Jenny merasakan bibir dinginnya di lehernya, dia menggigil. Bibir Julian terus menghisap tengkuknya sementara tangannya mulai menjelajahi tubuhnya. Sambil menyelipkan tangannya ke bawah gaunnya, Jenny mengeluarkan erangan yang memuaskan. Sambil mengangkat gaunnya dengan tangannya yang lain, Julian menyelipkan tangannya ke bawah pakaian dalamnya. Dia baru saja mulai mencium bibir manisnya ketika teleponnya berdering. Julian mengerutkan kening dan memutuskan untuk mengabaikannya. Namun setelah beberapa lama dering itu tidak berhenti, Jenny melepaskan ciumannya dan berkata, jawab saja. Mungkin ini penting. Mengangkat telepon itu, Julian berkata, semoga ini benar-benar hal yang penting. Bos, ini Novan lagi, kata William. Julian mengangkat alisnya dan berkata, aku akan segera ke sana. Baik, bos, jawab William. Apakah kamu sudah menghubungi Bima dan Nico? Tanya Julian. Sudah, bos. Kirim Marcel ke rumah Baskara. Aku ingin dia menemani bosmu untuk urusan tertentu, perintah Julian. Baik, bos, William menutup telepon. Julian menarik napas dalam-dalam setelah menutup telepon. Awalnya, ia ingin menemani Jenny, tetapi karena ada masalah penting yang harus ditangani, ia memutuskan untuk mengirim seseorang yang dapat melindungi Jenny dengan baik saat dirinya tidak ada. Marcel adalah pilihan terbaiknya. Jenny menghampirinya sambil memberikan sebuah kemeja dan celana. Ini, ganti pakaianmu sebelum pergi. Mengambil pakaian dari tangannya, Julian tersenyum kecil, kita akan melanjutkannya nanti malam. Jenny mengangguk, kemudian berjalan menuju lemari pakaiannya. Ia mengambil gaun cantik tanpa bahu, dan menuju kamar mandi untuk bersiap-siap. Julian memperhatikan pilihan pakaian Jenny dan bertanya, kau berencana mengenakan itu untuk bertemu dengan pria itu? Jenny menatap gaunnya sejenak dan menjawab, iya. Julian menggeleng pelan, tidak. Julian merebut gaun itu dari tangan Jenny dan berkata, simpan gaun cantik ini untuk kencan kita nanti, iya. Biar aku yang pilihkan sesuatu yang lebih cocok untukmu. Setelah menatap lemari sejenak, Julian mengeluarkan atasan longgar dan celana jeans robek, lalu berkata, pakai ini. Orang sebaiknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan situasi, dan ini cocok untuk pertemuanmu. Jenny tertawa kecil, kamu memang pencemburu, Tuan Julian. Julian tersenyum, cepat ganti baju, atau kamu bisa terlambat. Jenny menggeleng sambil tersenyum, lalu masuk ke kamar mandi. Ketika keduanya akhirnya siap, waktu hampir menunjukkan pukul 5.30. Saat mereka menuruni tangga, Julian berkata, aku sudah minta seseorang untuk menemanimu. Jika ada apa-apa, langsung hubungi aku, iya. Jenny menggeleng sambil tersenyum, ini hanya pertemuan biasa. Takkan lebih dari 10-15 menit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap saja,
Aku tak mau mengambil risiko, Julian menekankan. Di luar rumah Baskara, ketika mereka melangkah keluar, Marcel yang mengenakan setelan jas khusus, sedang duduk di tanah sambil bermain dengan kerikil seperti anak kecil. Marcel, kenapa duduk di tanah? Jasmu bisa kotor, kata Julian. Mendengar suara Julian, Marcel langsung bangkit dan membersihkan debu dari pakaiannya. Bos, sapa Marcel sambil menghampiri. Julian menepuk kepalanya sambil berkata, aku ingin kau menemani bos wanitamu hari ini. Marcel mengangguk pelan dan berbalik menghadap Jenny. Dengan sedikit membungkuk, ia menyapa, selamat siang, Nyonya Bos. Jenny tersenyum dan berkata, panggil saja aku kakak, iya. Aku punya adik laki-laki seumuran denganmu. Sambil mengulurkan tangannya, Jenny membersihkan sisa debu dari jas Marcel. Mata Marcel berbinar senang, dan dia menjawab dengan nada nakal, sekarang aku punya kakak perempuan. Jenny tertawa sambil mencubit pipinya, tentu saja, adikku. Baiklah, Kak. Ayo kita pergi sekarang, kata Marcel dengan semangat. Sebelum pergi, Jenny memberi Julian kecupan singkat di pipi. Sampai nanti, Tuan Julian. Julian menatap Marcel serius, jaga baik-baik kakakmu, dan hubungi aku jika ada apa-apa, paham? Marcel tersenyum yakin, tenang saja, bos. Kakak aman bersamaku. Kau tidak perlu khawatir. Jenny melambaikan tangan kepada Julian sebelum naik ke mobil, sementara Julian hendak berbalik pergi. Namun, ia melihat Marcel masih berdiri di samping mobil. Ada apa? Tanya Julian. Dengan sedikit ragu, Marcel berkata, bos, bisa kau beri Novan satu pukulan dariku? Aku ingin melakukannya sendiri. Tapi aku harus mengantar kakak perempuan. Julian tertawa kecil, jaga kakakmu baik-baik, dan aku akan pastikan Novan mendapat pukulan 2 kali. Marcel bersorak senang dan langsung masuk ke dalam mobil, siap melaksanakan tugasnya. Di rumah besar keluarga Arkatama, Bima sedang bersiap hendak pergi ketika melihat adik perempuannya, Ling, keluar dari kamarnya. Dengan nada penasaran, Bima mendekatinya. Kamu mau kemana? Farah tersenyum sambil menjawab santai, keluar sebentar dengan teman. Bima menaikkan alis, apakah ini teman yang sama yang hampir setiap hari kamu temui? Farah mengembungkan pipinya sambil memandang kakaknya. Kak, jangan terlalu ingin tahu, dong. Dengan nada menggoda, Bima berkata, sebutkan siapa temanmu itu, atau kartumu akan aku bekukan. Farah menyipitkan matanya, ayah saja tidak pernah mengancam seperti itu. Yah, aku memang bukan ayah, jadi aku bisa saja mengancam, jawab Bima sambil tersenyum. Farah memanyunkan bibirnya, kamu bukan kakak yang sama seperti dulu. Sekarang kamu lebih galak. Bima menghela napas. Setelah kepergian kedua orang tua mereka, ia memang merasa harus lebih protektif terhadap adiknya. Baiklah, pergi sana, tapi jangan lama-lama, ya, ujar Bima akhirnya. Dengan senyum lebar, Farah mengecup pipi kakaknya sebelum berlari keluar dari rumah besar itu. Di luar rumah besar, ketika Farah keluar, Yuda sudah menunggunya di tempat biasa mereka bertemu. Sejak Farah menerima lamarannya, keduanya semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan Hanjaya, Daniel hampir selalu menjemput Farah. Mereka biasanya mengisi waktu dengan menonton film atau menikmati makan malam bersama. Hubungan mereka semakin erat, dan segalanya terasa berjalan begitu baik. Begitu melihat Farah mendekat,
Yuda keluar dari mobil dan menariknya ke dalam pelukannya. Sambil mencium tangannya, dia berkata, "Kamu terlihat cantik sekali." Farah terkekeh kecil, "Kamu mengatakan itu setiap hari." Daniel menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, "Karena kamu memang cantik setiap hari." "Itu bukan salahku, kan?" Ling tersipu dan menepuk dadanya pelan. "Sudah, jangan terlalu sering menggoda. Aku sudah jadi pacarmu, loh." "Oh, begitu? Memangnya ada aturan yang melarangku untuk menggoda pacarku sendiri?" Yuda balik bertanya dengan nada menggoda. Farah tertawa, "Baiklah, tuan pacar. Jadi, mau bawa aku kemana malam ini?" "Kamu ingin pergi kemana?" tanya Daniel lembut. "Kemana saja aku suka," jawab Farah sambil tersenyum. Daniel berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita jalan-jalan santai saja malam ini, lalu lanjut makan malam?" Farah tersenyum bahagia dan mengangguk. Sementara itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe Rosehut yang penuh sesak oleh orang-orang. Marcel dengan sigap turun dari kursi penumpang, lalu membuka pintu untuk Jenny. Ketika turun, Jenny mengerutkan kening, melihat kafe dipenuhi pengunjung. "Bukankah Julian sudah memesan seluruh kafe ini malam ini?" tanyanya. Marcel mengangguk sambil tersenyum. "Ya, benar, Kak." "Lalu, siapa semua orang ini?" Jenny bertanya, sedikit bingung. Marcel terkekeh pelan. "Mereka semua orang-orang kita," jawabnya santai. Ia menunjuk ke seorang pria berambut pirang. "Itu Johan," kemudian ke arah pria kulit hitam lainnya, "Itu Paul, dan dia." Oke, aku sudah mengerti," potong Jenny sambil tersenyum kecil. Sambil melangkah masuk ke dalam kafe, Jenny bergumam, "Ah, ini lagi-lagi trik Tuan Julian." Jenny tahu bahwa Julian tidak akan pernah membiarkannya bertemu Raka sendirian. Ketika Julian menyatakan bahwa Marcel akan menemaninya, Jenny langsung mengerti maksudnya dan dengan senang hati menyetujuinya. Namun, siapa sangka Tuan Julian yang penuh rasa cemburu itu tidak puas hanya dengan mengirim Marcel. Ia bahkan mengisi seluruh kafe dengan orang-orangnya, semuanya berpakaian kasual seperti pengunjung biasa. Sekilas, bagi yang melihat dari luar, mereka tampak seperti kumpulan pria santai yang berkumpul. Namun Jenny tahu bahwa setiap orang di dalam kafe itu adalah pengawal setia Julian yang siap siaga. Di dalam kafe, Raka yang duduk di meja sudut mengangkat tangannya saat melihat Jenny memasuki ruangan. Tanpa memberikan reaksi berlebihan, Jenny melangkah ke arahnya dan berkata, "Sampaikan apa yang ingin kamu katakan, cepat saja." Raka menarik kursi untuknya, "Duduklah dulu." Namun, Jenny mengabaikannya dan memilih duduk sendiri. "Aku punya suami yang menungguku, jadi tolong selesaikan ini secepatnya," ucapnya. Raka menghela napas, kemudian menyerahkan sebuah kotak kepada Jenny, "Ini." Namun, sebelum kotak itu sempat berada dalam jangkauan Jenny, seseorang telah meraihnya lebih dulu. Raka mendongak dan melihat seorang pria muda, membuatnya bertanya dengan kening berkerut, "Kamu siapa?" Marcel menghela napas kecil sambil tersenyum sinis. Kamu pasti orang yang benar-benar bersih, iya." "Apa maksudmu?" tanya Raka. Marcel tersenyum lebar, merasa yakin bahwa Raka sama sekali tidak berhubungan dengan dunia bawah. Jika saja Raka memiliki keterkaitan, mustahil baginya untuk tidak mengenal Marcel. "Aku hanya perlu memastikan bahwa bosku tidak menyentuh apapun yang bisa membahayakannya," ujar Marcel tegas. Raka menatapnya dengan bingung.
Siapa kamu sebenarnya? Marcel menatapnya dingin. Aku orang yang bisa meremukkan semua tulangmu dalam sekejap. Marcel, cukup, kata Jenny, menahan tindakannya. Marcel menunduk, namun tampak sedikit ragu. Tapi Kak, aku baik-baik saja. Kamu bisa keluar dan menunggu di luar, Jenny menenangkannya. Marcel menatapnya dengan sorot mata khawatir. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Jenny tertawa pelan. Aku akan baik-baik saja. Kalau ada masalah, aku akan panggil kamu, oke? Marcel mengangguk patuh dan meninggalkan mereka berdua. Jenny berbalik menghadap Raka dengan ekspresi tenang. Kalau begitu, aku akan pergi, katanya singkat. Raka dengan cepat meraih tangannya. Jenny, tolong, dengarkan aku sebentar. Jenny menepis tangannya dengan tegas. Tuan Raka, saya sarankan untuk tidak ikut campur dalam hidup saya. Saat mengamati sekitar, Jenny memperhatikan bagaimana orang-orang Julian menatap Raka seperti pemangsa yang mengintai mangsanya. Ia tahu bahwa Raka telah melangkah terlalu jauh, dan dia mungkin segera menyadari kesalahannya sendiri. Meskipun ia tidak terlalu peduli, Jenny tidak ingin ada kesalahpahaman yang bisa menyudutkan Julian. Saya tahu apa yang saya lakukan dulu salah, ucap Raka dengan nada rendah. Jenny tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang Anda mengaku salah? Raka menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku ingin meminta maaf padamu. Jenny tertawa ringan. Permintaan maafmu itu sangat baik, Tuan Raka. Tapi, maaf, aku tidak tertarik menerimanya. Tidak bisakah kau memaafkanku? Tanya Chen dengan suara yang hampir berbisik. Jenny menatapnya dengan tatapan tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kalau bukan karena penolakanmu waktu itu, aku mungkin tidak akan bertemu Julian. Jadi sebenarnya, aku justru berterima kasih atas apa yang kau lakukan. Mendengar jawabannya, Raka merasakan perih yang menusuk dalam hatinya. Raka menatap Jenny dalam-dalam. Apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Tanyanya, mencoba mencari celah. Jenny tersenyum lembut. Ya, sangat baik, jawabnya tanpa ragu. Raka mengepalkan tangannya, terlihat menahan perasaan. Apakah kamu benar-benar bahagia dengannya? Lanjutnya, suaranya semakin tegang. Aku belum pernah merasa sebahagia ini dalam hidupku, jawab Jenny dengan penuh ketulusan. Ekspresi Raka berubah semakin gelap. Dan, apakah kamu mencintainya? Tanyanya, seolah mencari alasan untuk tidak percaya. Jenny tersenyum hangat. Ya, aku mencintainya sepenuh hati. Raka tertawa sinis, seolah tidak mempercayai jawaban itu. Siapa yang kau coba bohongi, Jenny? Bukan aku yang kau bohongi, melainkan dirimu sendiri. Jenny mengangkat alis, bingung dengan ucapannya. Apa maksudmu? Raka tersenyum mengejek. Kau tidak mencintainya, kau hanya pura-pura. Karena jauh di dalam hati, kau masih mencintaiku, katanya dengan nada penuh keyakinan. Jenny hampir saja terkejut mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tetap tenang. Raka melanjutkan, kau hanya berusaha melupakanku. Atau mungkin kau ingin menunjukkan padaku betapa bahagianya hidupmu tanpaku. Itulah sebabnya kau berpura-pura seperti ini. Jenny merasa campur aduk, antara ingin tertawa atau merasa kesal setelah mendengar perkataan Raka. Apakah otak Anda tertinggal di rumah, Tuan Raka? Jenny membalas sambil menatapnya dingin. Dengan nada tegas, ia melanjutkan,
apakah aku mencintai Julian atau tidak, itu bukan urusanmu, dan apapun yang kau pikirkan sama sekali tak penting bagiku. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah suamiku, dan dia tahu perasaanku padanya. Jadi, berhentilah mencampuri urusanku. Lupakan masa lalu. Aku punya suami yang kucintai, dan kau punya istri. Kita tidak perlu lagi bertemu, apalagi berbicara. Jadi tolong, jangan ganggu aku lagi. Raka mendengus, tak mau mengalah, kamu sedang berbohong. Jenny menghela napas panjang. Untuk terakhir kalinya, Tuan Raka, aku tidak mencintaimu. Aku bahkan mulai meragukan apakah aku benar-benar mencintaimu dulu atau hanya sekadar kagum. Karena apa yang kurasakan bersama Julian, jauh lebih dalam dari apapun yang pernah kualami denganmu. Dengan suara lebih rendah namun penuh ketegasan, Jenny menambahkan, bangunlah dari dunia khayalanmu dan mulailah jalani hidupmu dengan nyata. Raka masih tak mau menyerah, memegang tangannya lagi. Apa kau benar-benar mencintainya? Tanyanya dengan nada putus asa. Jenny menepis tangannya dengan tajam. Jangan sentuh aku, Tuan Raka. Sementara itu, pria pirang di meja sebelah yang merupakan bagian dari orang-orang Julian, sudah mengeluarkan pisau kecil, siap mengintervensi. Namun, pria di sebelahnya segera menahannya. Jangan gegabah. Sebaiknya kita telepon bos dan laporkan. Juga, ada pria lain di pojok yang tampaknya sedang mengambil gambar. Kita harus segera memberitahu bos. Pria pirang itu mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Julian. Bos, ada pria di luar yang mengambil foto bos wanita dan pria itu. Apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami mengurusnya atau membawanya langsung kepadamu? Tanyanya. Baiklah. Bagaimana keadaan bosmu? Tanya Julian. Dia aman, bos, jawab pria pirang itu. Apakah pria itu bersikap sopan? Tanya Julian lagi. Dia sudah menyentuh bos wanita 2 kali, jawab pria pirang dengan nada geram. Jika dia menyentuhnya lagi, potong jarinya, perintah Julian sebelum menutup telepon. Sementara itu, Raka menarik tangannya kembali dan menatap Jenny dengan pandangan yang mendesak. Jawab pertanyaanku, pintanya. Jenny menatapnya tajam. Ya, aku mencintainya. Itu bukan karena keharusan, melainkan karena keinginanku sendiri. Jawabnya dengan tegas. Raka mengernyit. Kau mencintainya karena dia pria sukses dan kaya. Bagaimana jika suatu hari dia kehilangan segalanya? Apakah cintamu akan tetap sama? Jenny tersenyum tipis, lalu menjawab, seperti yang kau katakan sendiri, Tuan Raka, suamiku adalah pria yang sangat tampan. Apa yang dia miliki hari ini adalah hasil dari kerja kerasnya. Dia menjalankan perusahaan besar itu sendiri, dan itu membuktikan betapa cakapnya dia. Kekayaan bisa didapatkan kembali oleh orang yang gigih. Bahkan jika suatu hari dia kehilangan segalanya, aku yakin dia akan bangkit lagi. Tidak seperti Anda, Tuan Raka, yang hanya bisa mengandalkan perusahaan lain untuk keuntunganmu. Raka berdiri terdiam, terlihat terpukul mendengar kata-kata tegas Jenny. Saya harap semua ilusi Anda kini sudah lenyap. Dengan itu, saya pamit. Jenny berdiri dari kursinya, mengikat rambutnya dengan rapi, lalu mengambil kotak yang diberikan padanya dan berkata, "Selamat tinggal, Tuan Raka. Semoga kita tidak bertemu lagi." Selesai berbicara, Jenny berbalik hendak pergi. Raka ingin mengejar,
namun ketika melihat bekas tanda di lehernya, ia membeku sejenak. Tanda-tanda itu begitu jelas, menyiratkan sesuatu yang dia tahu betul artinya. Sambil mengepalkan tangannya, ia mencoba menahan kemarahan yang mulai membara dalam dirinya. Pikirannya tidak bisa menerima bahwa Jenny kini sudah bersama pria lain. Padahal selama 3 tahun mereka berpacaran, dia tidak pernah diizinkan untuk lebih dari sekadar berdekatan dengannya. Raka tertawa sinis dan berkata, "Jadi, ini alasanmu tetap bersamanya? Apakah dia begitu memuaskan di ranjang?" Jenny hanya mengangkat alis, menganggapnya semakin menjijikkan. Sambil tersenyum sinis, ia menjawab, "Iya, dia hebat sekali. Staminanya luar biasa." Raka menyeringai dan berkata, "Kau mengatakan itu hanya karena dia satu-satunya pria yang pernah kau miliki. Cobalah denganku sekali saja, baru kita lihat apakah kau masih memuji suamimu." Jenny membalas dengan tenang, "Suamiku sudah lebih dari cukup. Sentuhan sederhana darinya saja sudah cukup untuk membuatku terbuai. Dia tahu persis bagaimana membuatku merasa utuh. Jadi, tidak seperti Anda, Tuan Raka, saya tidak perlu menghubungi mantan untuk memintanya kembali. Saya yakin Anda paham maksud saya." Dengan nada tajam, ia menambahkan, "Adik perempuanku seharusnya cukup bagimu. Tapi dia masih rentan, jadi pastikan dia cukup sehat untuk menemanimu. Mungkin ada baiknya jika dia diberi sayuran hijau atau suplemen yang dapat meningkatkan stamina." Selesai berbicara, Jenny berbalik dengan percaya diri dan meninggalkan kafe, meninggalkan Raka yang tampak terhenyak dengan kata-katanya. Anak buah Julian yang mendengar setiap kata dari bos wanita mereka saling melirik, berusaha keras menahan tawa. "Lady Boss memang luar biasa," gumam pria berambut pirang, kagum. "Kita harus sampaikan ini pada bos." "Kau merekamnya, kan?" tanya rekannya. "Pastinya. Sudah kusimpan semuanya," jawab pria pirang itu sambil tersenyum penuh arti. Di luar kafe, saat Jenny melangkah keluar, dia tanpa ragu memasukkan kotak pemberian Raka ke dalam tong sampah. Baginya, benda itu tak ada artinya lagi. Melihatnya keluar, Marcel segera berlari mendekat, menatapnya cemas. "Kak, kamu baik-baik saja?" Jenny tersenyum kecil dan mengangguk. "Iya, aku baik-baik saja." Marcel memeriksanya dari ujung kepala hingga kaki, memastikan tak ada yang terluka, lalu menghela napas lega. Jenny menepuk dahinya lembut. "Aku benar-benar baik-baik saja, kok. Ayo pergi, aku traktir es krim." Di sebuah pangkalan dunia bawah yang remang-remang, 3 pria tampan duduk santai di sofa sambil menikmati anggur. Percakapan mereka berjalan santai namun penuh dengan maksud tersembunyi. "Aku sudah bilang ini jelas jebakan," ujar Bima dengan nada tenang namun penuh kepastian. Nico tertawa kecil, "Bukankah Simon terlihat semakin licik setiap harinya? Sepertinya dia sedang mencoba cara baru." Bima menganggukkan kepala setuju, dia memang harus meningkatkan cara mainnya kalau ingin menghadapi kita. Julian minum anggurnya, matanya penuh keyakinan. Dia sudah mulai menjalankan rencana permainannya. Bima mendesah pelan, "Lalu, apa yang kita bisa lakukan kali ini?" "Biarkan saja. Biarkan dia melancarkan apa yang dia mau," jawab Julian santai namun dengan sorot mata tajam. Nico menyeringai, "Tidakkah kau pikir kita seharusnya memberinya sedikit ramuan, kita?" Julian tersenyum penuh arti. "Belum saatnya.
Sekarang dia sedang mencoba memanfaatkan Raka untuk melawan kita. Bima tertawa lepas. Sepertinya dia berpikir Jenny masih punya perasaan untuk Raka, atau semacamnya. Nico menepuk bahu Julian sambil tertawa. Julian, jangan sampai cemburu atau marah kalau besok kau mendapati serangkaian foto muncul di hadapanmu. Bima mengangkat alis, tersenyum penuh arti. Aku takkan heran kalau dia juga mendapat beberapa foto suntingan demi mempermainkan situasi. Nico tertawa kecil, lalu menoleh ke Julian. Jadi, kapan kau akan mentraktir kami? Julian mengerutkan kening, dan alasan apa yang membuatku harus mentraktir kalian? Nico tertawa lepas. Oh, setelah 26 tahun penuh perjuangan, akhirnya Julian si hebat itu kehilangan status tak tersentuh tadi malam. Bima, kaget, menatap Julian dengan mata melebar. Serius? Kapan ini terjadi? Nico menjawab dengan senyum lebar. Kemarin malam. Bima masih heran, bertanya, bagaimana kau bisa tahu soal ini? Nico tertawa, karena akulah yang memberi lampu hijau untuk sesi romantis itu. Julian menyipitkan mata, memperingatkan, sudahlah, jangan mulai. Dasar anak nakal. Tanpa persetujuanku, percintaan itu takkan pernah terjadi. Tambah Nico, menggoda. Bima menepuk bahu Julian sambil tersenyum lebar. Selamat, bro. Kau resmi lepas dari daftar tak tersentuh sekarang. Nico ikut menepuknya. Selamat datang di dunia baru, saudaraku. Julian hanya tersenyum, lalu beralih pada Bima. Jadi, kapan giliranmu, Bima? Bima mendesah dan menjawab, sepertinya belum dalam waktu dekat. Nico tertawa dan berkata, kasihan sekali Tuan Bima, sepertinya dia masih harus menunggu lama untuk pengalaman itu. Julian melirik Nico dengan senyum licik, lalu bagaimana denganmu, Nico? Kau adalah yang pertama kali lepas dari status tak tersentuh di antara kita, tapi kapan terakhir kali kau menikmati momen itu? Nico langsung mengangkat tangannya, menghentikan Julian. Topik itu tak perlu dibahas, iya. Bima menghela napas panjang. Sampai kapan kau akan mengabaikan ini, Nico? Sudah lebih dari 1 dekade berlalu. Mengabaikan komentar Bima, Nico hanya melanjutkan menyeruput anggurnya dengan santai, seolah tak mendengar apa-apa. Ketuk-ketuk. Masuk, kata Nico tanpa berpaling. Seorang pria berbadan tegap memasuki ruangan, membawa sebuah tas besar di tangannya. Tuan, ini kiriman yang Anda tunggu, lapornya. Julian memberi isyarat, taruh saja di meja. Pria itu menganggukkan kepala, kemudian menaruh tas tersebut di atas meja, membuka resletingnya, dan mengeluarkan isinya satu persatu. Setelah selesai, ia menundukkan kepala hormat dan keluar dari ruangan tanpa sepatah kata. Nico menatap isi meja dengan ekspresi tercengang. Astaga! Di hadapan mereka, meja yang semula kosong kini dipenuhi dengan 40 bungkus kokain, 45 bungkus kecil marijuana, dan sekitar 25 tabung morfin. Dia kembali bermain dengan cara ini? Tanya Bima, mengernyit. Julian mengangguk, tampaknya begitu. Nico terkesiap melihat tumpukan itu. Nilainya jutaan ini. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Bima. Kita panggil dia untuk klarifikasi, jawab Julian dengan tenang. Tak lama kemudian, William memasuki ruangan bersama seorang pria muda. Pemuda itu memiliki mata biru tajam, rambut coklat muda, dan fitur wajah yang tampak memikat, sepadan dengan ketampanan 3 pria yang duduk di sofa. Dengan senyum terkembang,
Pemuda itu menunjuk ke arah meja. Luar biasa. Kalian benar-benar tahu cara membuat kejutan. Nico mengangguk pada William. Ambilkan dia kursi. Terima kasih, Kak Nico, ucap pria itu sambil tersenyum lebar. Nico hanya memutar mata, jangan panggil aku kakak. Pria muda itu berlutut, menyentuh beberapa paket di atas meja dengan tatapan penuh kagum. Sudah lama sekali aku tidak melihat barang seperti ini. Julian menegaskan dengan nada keras, Robbie, jaga sikapmu. Robbie mengangkat alis dan berkata, Julian, bro, ini tidak masuk akal. Dulu kau memaksaku berhenti menyelundupkan obat terlarang, dan sekarang kau malah terlibat dalam hal yang sama. Jadi, katakan padaku, Julian. Diam, jawab Julian, menekankan ucapannya dengan nada tegas. Bima menatap tajam ke arah Robbie dan berkata, Robbie, terakhir kali kami membawamu ke sini, bukankah sudah kami tekankan bahwa wilayah kami bukan untuk transaksi obat terlarang? Robbie mengangguk pelan dan berkata, ya, aku ingat. Kalian cukup keras padaku waktu itu, mengingat kita teman lama. Teman lama siapa? Geram Nico. Robbie berdiri dengan santai dan mengulurkan tangannya ke arah Nico. Apa kau lupa, Nico? Kita pernah sekelas di taman kanak-kanak, jadi bisa dibilang teman. Nico mengerutkan kening. Aku tidak pernah anggap kita teman. Robbie mencibir dan tersenyum kecil. Ayolah, Nico, jangan bilang kau tak ingat wajah tampanku saat itu. Julian membanting meja, suaranya menuntut jawaban. Kenapa kau kembali menyelundupkan obat terlarang? Robbie menggeleng dan bersikap tenang. Oh, tolonglah, Saudara Julian, jangan tuduh si tampan ini tanpa bukti. Bima menyela, barang-barang ini disita dari salah satu anak buahmu. Robbie mengernyitkan alis, jelas terkejut. Dari salah satu anak buahku? Nico mengangguk. Ya, ini tanggung jawabmu. Robbie merenung sejenak lalu berkata, aku tidak bersalah. Ada seseorang yang mencoba mencoreng reputasiku yang tampan. Julian mengetukkan jarinya ke dahi Robbie dan berkata, kau tahu, berbohong pada kami ada akibatnya. Robbie memegang dahinya sambil meringis. Aduh, sakit sekali. Bima maju dan mencubit lengan Robbie dengan keras. Aduh, bisa tidak kalian berhenti menyiksaku? Seru Robbie, berusaha menghindari rasa sakitnya. Nico tersenyum licik dan berkata, katakan yang sebenarnya pada kami, dan kau akan kami biarkan pergi dengan tenang. Robbie mengernyitkan alisnya, tampak bingung, kebenaran apa? Aku sudah meninggalkan dunia penyelundupan obat terlarang. Aku tak lagi terlibat dalam bisnis itu. Ia menepuk bahu Nico dan berkata, bukankah kau seorang dokter? Lihat ke mataku. Apakah aku terlihat seperti sedang berbohong? Nico menepis tangannya dan menjawab, aku dokter, bukan alat pendeteksi kebohongan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.